Tanah Jawa tahun 1584. Sebuah era di mana kerajaan-kerajaan kecil terpecah belah. Di tengah gejolak itu muncullah seorang pemimpin karismatik bernama Danang Sutawijaya. Kelak dikenal sebagai Panembahan Senopati. Ia adalah putra Ki Ageng Pemanahan, penguasa wilayah Mataram. Ambisinya besar menyatukan Jawa di bawah Panji Mataram. Namun jalan menuju unifikasi penuh onak dan duri. Musuh-musuh Mataram kuat dan licik. Senopati sadar, ia membutuhkan kekuatan lebih dari sekadar strategi perang. Ia membutuhkan kekuatan supranatural, kekuatan yang bersumber dari penguasa alam gaib. Di selatan Jawa, terhampar lautan luas yang menyimpan sejuta misteri. Di sanalah bersemayam penguasa alam gaib Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Kecantikan dan kekuatannya menjadi legenda. Senopati memutuskan untuk mencari Ratu Kidul. Ia ingin meminta bantuan sang ratu untuk mewujudkan ambisinya. Atpatsid wajeds dan menakslako ingin semendekat setebulat. Nemi Sedratu. Samudra Selatan mengamuk. Ombak setinggi gunung mengombang-ambingkan perahu Senopati. Petir menyambar-nyambar menerangi langit malam yang gelap. Badai itu seperti penghalang gaib yang diciptakan untuk menguji tekadnya. Namun Senopati tidak gentar. Ia terus melampungkan doa dan mantra, memohon izin untuk memasuki kerajaan Ratu Kidul. Tiba-tiba badai mereda. Di hadapannya muncul istana megah berkilauan muncul dari dasar laut. Senopati memasuki istana dengan jantung berdebar. Di singgasana emas, duduklah sesosok wanita cantik jelita. Kecantikannya bagai bidadari memancarkan aura magis yang memukau. Dialah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Ratu Kidul menyambut Senopati dengan senyum tipis. Ia telah mengetahui maksud kedatangan sang pangeran. "Ada apa gerangan kau datang ke kerajaanku, Pangeran Mataram?" tanya Ratu Kidul, suaranya lembut seperti desiran ombak. Kanjeng Ratu Kidul, Senopati memulai, "Hamba datang untuk memohon bantuan. Hamba ingin menyatukan tanah Jawa di bawah Panji Mataram." Ratu Kidul mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan ketulusan dan ambisi besar dalam diri Senopati. "Aku bisa membantu mewujudkan ambisimu, Pangeran," ujar Ratu Kidul. Namun ada syaratnya. Senopati menelan ludah. Ia tahu bantuan dari Ratu Kidul tidak akan datang tanpa pengorbanan. "Apapun syaratnya, Kanjeng Ratu, hamba siap memenuhinya," ucap Senopati mantap. Ratu Kidul tersenyum. "Syaratnya adalah, kau harus menjadi suamiku." Senopati tertegun. Ia tidak menduga syaratnya adalah seperti ini. Perjanjian pun terjalin. Ratu Kidul memberikan Senopati pusaka keramat dan pasukan gaib untuk membantunya menaklukkan musuh-musuhnya. Sebagai gantinya, Senopati harus menikahi Ratu Kidul dan menyerahkan sebagian jiwanya kepada sang ratu. Pernikahan gaib itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Senopati. Dengan bantuan Ratu Kidul, ia berhasil menaklukkan musuh-musuhnya satu persatu. Mataram semakin kuat, wilayahnya semakin luas. Namun di balik kejayaannya terselip duka yang mendalam. Perjanjian dengan Ratu Kidul seperti kutukan. Ia terikat pada sang ratu, terjebak dalam cinta terlarang yang tak bisa dijalani di dunia nyata. Ratu Kidul pun merasakan hal yang sama. Ia mencintai Senopati dengan sepenuh hati, namun ia tahu cinta mereka terlarang. Ia adalah penguasa alam gaib, sementara Senopati adalah manusia biasa. Mereka terjebak dalam pusaran cinta dan kutukan, gairah dan keputusasaan. Pertemuan mereka hanya bisa terjadi di alam gaib, di istana Ratu Kidul di dasar Laut Selatan. Setiap kali Senopati kembali ke dunia manusia, Ratu Kidul merasakan kepedihan yang mendalam. Ia merindukan Senopati, namun ia hanya bisa menunggunya di istana bawah lautnya. Air matanya tumpah membasahi samudra. Tangisannya menjelma badai yang mengamuk di lautan, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Kemarahannya adalah cerminan dari rasa sakit hatinya. Rakyat pesisir gemetar ketakutan. Mereka tahu badai itu adalah tanda duduka sang ratu. Mereka mempersembahkan sesajen, memohon agar Ratu Kidul meredakan amarahnya. Namun, hanya Senopati yang bisa menenangkan hati sang ratu. Hanya kehadiran Senopati yang bisa meredam amukan badai dan mengembalikan kedamaian di lautan. Di tengah malam, saat bulan purnama bersinar terang, Senopati akan memasuki alam mimpi. Di sana ia bertemu dengan Ratu Kidul di istananya yang megah. Mereka bercinta di bawah sinar bulan, melupakan sejenak status dan tanggung jawab mereka. Di alam mimpi mereka bebas dari kungkungan dunia. Namun kebahagiaan mereka semu. Fajar selalu datang terlalu cepat, memisahkan mereka kembali ke dunia masing-masing.
Perpisahan itu selalu menyakitkan, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh. Ratu Kidul tahu cinta mereka takkan pernah bisa bersatu sepenuhnya. Ia terikat pada takdirnya sebagai penguasa Laut Selatan, sementara Senopati ditakdirkan untuk memimpin Mataram di dunia manusia. Meskipun terpisahkan dunia, ikatan spiritual Senopati dan Ratu Kidul semakin kuat. Ratu Kidul terus membantu Senopati, melindunginya dari mara bahaya, dan membimbingnya dalam memimpin Mataram. Namun, hubungan terlarang mereka menimbulkan konflik. Para penasihat Senopati khawatir dengan pengaruh Ratu Kidul. Mereka mendesak Senopati untuk memutuskan hubungan dengan sang ratu. Senopati terpecah antara cinta dan tanggung jawabnya sebagai raja. Ia mencintai Ratu Kidul, namun ia juga harus memikirkan keselamatan rakyatnya dan masa depan Mataram. Di sisi lain, Ratu Kidul memahami dilema Senopati. Ia merelakan Senopati untuk menjalankan tugasnya sebagai raja, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Waktu terus bergulir. Senopati berhasil menyatukan tanah Jawa, mewujudkan ambisinya. Mataram menjadi kerajaan besar dan kuat di bawah kepemimpinannya. Namun, kisah cinta terlarang Senopati dan Ratu Kidul tetap abadi. Legenda mengatakan bahwa Ratu Kidul menjatuhkan kutukan kepada keturunan Senopati. Konon, setiap Raja Mataram harus melakukan ritual lautan untuk menangkan Ratu Kidul. Mereka dilarang menikahi wanita yang mirip dengan Ratu Kidul, karena hal itu akan membawa petaka. Hingga kini, legenda cinta terlarang Senopati dan Ratu Kidul masih diceritakan turun-temurun. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa cinta dan kekuasaan adalah dua sisi mata uang yang tak selalu berjalan beriringan. Benarkah Senopati pernah bertemu Ratu Kidul? Apakah perjanjian cinta dan tahta itu benar-benar terjadi? Atau inikah sekedar mitos yang diciptakan untuk melegitimasi kekuasaan Raja-Raja Mataram? Hingga kini pertanyaan itu masih belum terjawab. Batas antara mitos dan sejarah menjadi kabur. Yang jelas, legenda Ratu Kidul dan Panembahan Senopati tetap hidup di hati masyarakat Jawa. Kisah mereka mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, pengorbanan, dan interpretasi mereka berani memuskrimin si mencuri landscape.